Suatu malam di tengah hujan deras, seorang wanita hamil tua berjalan tertatih membawa koper kecil. Perutnya besar, tubuhnya lemah, dan air matanya bercampur dengan air hujan. Ia baru saja diusir dari rumah suaminya sendiri. Tapi siapa sangka dari malam penuh luka itu lahir sebuah kisah tentang keajaiban doa, kekuatan sabar, dan bagaimana Allah membalikan nasib seorang hamba yang teraniaya. Inilah kisah Nadia, wanita yang diusir saat hamil tua, tapi doanya menggetarkan langit. Hujan mengguyur deras malam itu. Jalanan sepi, hanya suara petir yang memecah langit. Nadia berdiri di depan rumah yang selama ini ia tempati bersama suaminya, Rizal, dan mertuanya, Burani. Tangannya menggenggam koper kecil, sementara tubuhnya gemetar. "Keluar dari rumah ini, Nadia. Kamu cuma bawa sial," teriak Burani dengan wajah penuh amarah. Rizal hanya diam, berdiri di belakang ibunya, tak berkata apapun. Air mata Nadia jatuh tanpa henti. "Bu, saya hamil 7 bulan. Mau kemana saya malam-malam begini?" Suaranya lirih. "Terserah, hamil pun bukan jaminan kamu pantas tinggal di sini." "Rizal, kamu diam saja," bentak ibunya lagi. Rizal menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf Nat, aku nggak bisa lawan ibu." Kata itu seperti pisau yang menancap dalam di hati Nadia. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah tanpa tahu akan pergi kemana. Hujan semakin deras, bajunya basah, perutnya menegang menahan nyeri. Tapi Nadia terus berjalan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini jalanmu, kuatkan aku. Jangan biarkan aku dan anakku binasa di jalan ini." Di tengah jalan, seorang ibu tua penjajah gorengan menatapnya kasihan. "Dek, kamu kenapa? Kok sendirian malam begini?" Nadia hanya bisa menjawab dengan tangis. Ibu tua itu pun mengajaknya berteduh di warung kecilnya. Disitulah, di antara suara hujan dan bau gorengan hangat, hidup baru Nadia dimulai. Tanpa rumah, tanpa suami, tapi dengan hati yang masih percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Beberapa hari setelah malam itu, Nadia tinggal di rumah ibu tua bernama Mak Warti. Mak Warti hidup sederhana, menjual gorengan di pinggir jalan. Tapi hatinya selembut kapas. "Kalau kamu mau bantu Mak jualan, kita bisa makan bareng tiap hari," katanya sambil tersenyum. Nadia pun membantu seadanya. Meski perutnya besar, ia tetap berdiri di warung kecil itu dari pagi hingga sore. Kadang ia menahan sakit di pinggang, kadang hanya duduk sambil membungkus gorengan. Tiap malam, setelah Mak Warti tidur, Nadia sujud lama di lantai dingin itu. "Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa lagi, tapi aku punya Engkau. Tolong jaga anak ini. Aku rela lapar, asal dia lahir dengan selamat." Hari demi hari ujian datang. Ada yang mencibir, ada yang menghina. "Kasihan, hamil tanpa suami," kata orang-orang lewat. Tapi Nadia tak menjawab. Ia belajar menelan semua kata dengan sabar. Suatu hari, ada pelanggan tetap bernama Pak Fadil, seorang pengusaha roti kecil. Ia sering membeli gorengan, dan suatu hari berkata, "Bu Mak, gorengan kalian enak. Siapa yang bikin?" "Ini, si Nadia," jawab Mak Warti bangga. Pak Fadil pun menawarkan, "Nadia, kalau kamu mau, bantu saya di dapur roti. Saya butuh orang rajin kayak kamu." Itulah awal langkah kecil yang membuka jalan besar. Nadia mulai belajar membuat roti, membungkus, dan melayani pembeli. Meski perutnya besar, tangannya cekatan, hatinya ikhlas. Dalam setiap adonan, ia berzikir pelan. "Hasbiyallahu la ilaha illahu." Doa itu menguatkannya setiap hari. Dan dari doa-doa itu, Allah mulai membuka jalan rezeki. 3 minggu kemudian,
Saat sedang bekerja di dapur roti, perut Nadia terasa mulas hebat. Air ketubannya pecah dan tubuhnya gemetar menahan sakit. Pak Fadil, saya mau melahirkan, jeritnya. Tanpa pikir panjang, Pak Fadil membawanya ke bidan terdekat. Malam itu, setelah perjuangan panjang dan tangis yang memecah sepi, lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang cantik, Alia. Nadia menatap wajah putrinya sambil menangis. Nak, maaf, ibu belum bisa kasih apa-apa. Tapi ibu janji, kamu gak akan kekurangan kasih sayang. Mak Warti memeluknya. Nak, kamu kuat. Anak ini lahir dari air mata, tapi juga dari doa yang akan membawa berkah. Hari-hari setelahnya berat. Bayi itu sering menangis. Nadia harus bekerja sambil menggendong Alia. Kadang nasi hanya cukup untuk Mak Warti, dan Nadia rela tak makan. Namun setiap kali rasa lelah datang, ia selalu menatap anaknya dan berkata, "Kita pasti bisa, Nak. Allah Maha melihat." Suatu malam saat menenangkan Alia yang demam, Nadia kembali berdoa. Ya Allah, aku tak meminta kekayaan. Aku hanya ingin Engkau tunjukkan jalan agar kami bisa hidup dengan terhormat. Langit malam itu cerah, dan Nadia tak tahu. Doanya baru saja menembus langit. Beberapa bulan kemudian, Pak Fadil tiba-tiba datang membawa kabar. Nadia, kamu masih mau bantu saya bikin roti? Tapi kali ini, saya ingin coba resep kamu yang gorengan itu. Kita jual sebagai roti goreng khas kampung. Nadia mengangguk lalu mencoba membuatnya dengan sepenuh hati. Aroma roti goreng itu menyebar di sekitar pasar. Orang-orang datang berbondong-bondong. Dalam seminggu, roti itu jadi viral di kampung. Pak Fadil tersenyum. Kamu hebat, Nat. Aku mau bantu kamu buka usaha sendiri. Awalnya Nadia ragu, tapi ia teringat doanya di malam hujan dulu. Ia pun memulai usaha kecil bernama Roti dan Cinta Alia. Modalnya sederhana, tapi semangat dan keikhlasannya luar biasa. Setiap pagi Nadia dan Mak Warti bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan sambil bersolawat. Rezeki mulai mengalir, pelanggan datang tak henti. Suatu hari seorang pembeli dari kota datang dan berkata, "Roti kamu enak banget, saya mau pesan untuk toko di kota besar." Itulah awal langkah besar Nadia menuju kesuksesan. Ia belajar bisnis, manajemen, bahkan membuat merek sendiri. Dan setiap kali ia melihat Alia, ia tersenyum. Nak, semua ini karena kamu, dan karena Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Tahun demi tahun berlalu. Usaha Nadia berkembang pesat. Ia kini memiliki pabrik kecil, karyawan belasan orang, dan menjadi inspirasi banyak wanita. Suatu hari, saat mengantar bantuan ke panti asuhan, ia melihat sosok tua duduk di sudut. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban. Nadia, itu kamu. Suara lirih itu membuat jantungnya bergetar. Itu Bu Rani, mertuanya dulu, yang dulu mengusirnya dari rumah. Hati Nadia bergetar, luka lama seolah terbuka kembali. Bu Rani menunduk menangis. Maafkan ibu, Nak. Ibu dulu buta oleh amarah dan gengsi. Rizal meninggal setahun lalu, dan ibu tak punya siapa-siapa. Air mata Nadia menetes. Ia teringat malam hujan itu. Malam saat ia diusir dengan perut besar. Namun kini, Allah membalikkan keadaan. Nadia memeluk Bu Rani dan berkata, "Ibu, aku sudah lama memaafkan. Aku nggak ingin hidup dengan dendam. Justru aku ingin ibu tinggal bersamaku. Aku ingin bahagiakan ibu, seperti dulu aku ingin ibu bahagia." Tangis mereka pecah.
Malam itu, dua hati yang dulu terpisah karena amarah, kini bersatu karena maaf dan kasih sayang. Kini, Nadia dikenal sebagai pengusaha sukses yang sering berbagi rezeki untuk ibu tunggal dan anak yatim. Namun setiap kali ditanya rahasia suksesnya, ia selalu menjawab hal yang sama. Saya hanya pernah diusir, tapi disitulah saya belajar bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Dalam setiap seminar dan kisah yang ia ceritakan, Nadia selalu menangis saat menyebut nama Alia dan Mak Warti. Kalau bukan karena mereka dan kalau bukan karena Allah, saya tak akan berdiri di sini. Kini ia punya rumah besar, tapi di sudut ruang tamu masih tergantung satu foto lama. Foto warung gorengan kecil, tempat ia dulu memulai hidup. Suatu malam, Nadia kembali sujud, seperti dulu. Ya Allah, Engkau dulu mendengar tangisku di jalan hujan. Kini Engkau beri aku kemuliaan. Jangan biarkan hatiku sombong, jadikan aku hamba yang terus bersyukur. Alia yang sudah tumbuh besar, mendekat, memeluk ibunya. Ibu, aku bangga sama ibu. Doa ibu benar-benar menggetarkan langit. Nadia tersenyum, menatap langit malam. Hatinya penuh syukur. Ia tahu perjalanan panjang itu bukan tentang penderitaan, melainkan tentang bagaimana Allah menulis takdir yang indah bagi mereka yang tetap bersabar dan berdoa.